Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah," dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah 196. Adapun keutamaan umroh adalah akan menghapuskan dosa-dosa antara dua umroh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. HR Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunuba kama yanfil kiru khubasa hadidi wad dahabi wal fiddati wal laisa lil hajjatil mabruri sawabun ilal jannah." Lakukanlah haji dan umroh dalam waktu yang berdekatan, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa, sebagaimana al-qir, umbupan api, dapat menghilangkan karat besi, emas dan perak. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. HR Tirmidzi. Gunakan umroh mengiringinya dengan umroh lagi merupakan ibadah yang agung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa umroh termasuk sebab dihapuskannya dosa-dosa dan diampuninya kesalahan-kesalahan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa melakukan haji dan umroh dalam waktu yang berdekatan walaupun harus mengeluarkan biaya termasuk salah satu faktor untuk menjauhkan kemiskinan dan meraih kekayaan. Nah, dari dalil-dalil di atas memberikan beberapa faedah kepada kita bahwa keutamaan umroh dan ia termasuk salah satu sebab diampuninya dosa-dosa. Dan dianjurkan melaksanakan umroh dan haji dalam waktu yang berdekatan. Hal itu termasuk salah satu faktor untuk menjauhkan kemiskinan. Dan sekarang bagaimana dengan sholat di Masjidil Haram? Dari Jabir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatu fi masjidi afdolu min alfi sholati fi masiwahu illal masjidal haroma wa sholatu fi masjidil harami afdolu min mi'ati alfi sholati fi masiwah." Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. HR Ahmad Ibnu Majah. Berlipatnya pahala sholat di Masjidil Haram apakah berlaku untuk seluruh tanah haram ataukah hanya di Masjid Haram saja? Ada istilah ulama dalam hal ini, berlipatnya pahala hanya di Masjidil Haram saja. Itulah yang lebih kuat dilihat dari hadis Maimunah yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 sholat di masjid lainnya selain di Masjid Ka'bah." HR Muslim nomor 1396. Dan berapa ya kira-kira pahala yang kita peroleh dari sholat di Masjidil Haram saja ya, yang kita hitung.
Yuk kita hitung sekarang. Kita contohkan di paket umroh 9 hari ya. Untuk paket 9 hari ini biasanya 4 hari ya yang di Mekahnya. Kita ambil contoh sholat yang wajib saja ya, yang kita hitung sholat 5 waktu yang wajib saja ya ini ya. Dan ini tidak berjamaah alias sendiri ya, sholat sendiri. Mari kita hitung. Untuk sholat di Masjidil Haram itu pahalanya kan 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid biasa ya. Yuk kita hitung ya. Untuk sholat wajib saja 5 kali 100.000 sama dengan 500.000 ya, benar ya. Sekarang 500.000 kita kalikan 4 hari. Tadi kan ambilnya paket 9 hari ya, yang 4 hari ada di Mekah. Jadi 500.000 kali 4 hari sama dengan 2 juta. Betul nggak? Sekarang 2 juta dibagi 5 waktu. Nah, berapa? 400.000 kan? Oke. Untuk 400.000-nya kita bagi 365 hari. Jadi ketemunya 1095 tahun. Jadi kita sholat 4 hari, sholat 5 waktu saja ya, selama 5 hari itu pahalanya sama dengan 1000, sama dengan kita sholat ya 1095 tahun sholat di masjid biasa ya, atau sholat di masjid di Indonesia. Itu tadi yang kita hitung sholat sendiri ya, bukan sholat jamaah, selama 4 hari di Makkah. Nah itu ya keistimewaan kita sholat di Makkah ya, di Masjidil Haram ya, lebih banyak daripada di masjid-masjid yang lain. Itu belum kita hitung sholat yang di Madinah. Jadi apa ruginya kalau kita umroh? Selain mendapatkan pahala dari umroh itu ya, kita juga mendapatkan pahala dari sholat yang berlipat ganda, yang tidak akan ditemui di masjid-masjid lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah umur kita itu mencapai 1095 tahun? Nggak mungkin kan? Rata-rata umur kita itu kan 60-70 tahun. Nah, apa ruginya kalau kita umroh untuk mencapai 1095 tahun ya, seperti kita sholat 1095 tahun, padahal umur kita rata-rata hanya 60-70 tahun. Nah ini ya, semoga Bapak Ibu semuanya semangat untuk menunaikan ibadah umroh ya. Selain dapat pahala dari umroh, juga sholatnya. Oke, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Bu Ima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.